Penonton, kembali lagi dengan saya Zidan Ilman Nafian dalam acara 7 Liputan. Penonton, kembali lagi dengan saya Zidan Ilman Nafian dalam acara 7 Liputan. Batik ini memiliki ciri khas dalam proses pembuatannya, yaitu dengan cara menggunakan sablon manual. SMA Negeri 4 Pekalongan ingin mencari tahu bidang usaha Bapak yang Bapak jalani saat ini. Ya. Sebelumnya dengan Bapak siapa ya? Bapak Muhammad Rizal. Kalau boleh tahu sejak kapan Bapak mendirikan usaha batik ini? Kalau mendirikan usaha batik ini sekitar ya sudah lama sih ya, sudah pernah berhenti dan mulai aktif kembali sekitar 7 tahun yang lalu. Saat ini sedang memproduksi batik dengan motif apa? Dan motif apa yang paling digemari oleh masyarakat sekitar? Kalau soal motif itu beragam, macam-macam motifnya. Yang jelas banyak sekali soal motif. Cuma untuk soal motif tren, motif yang paling laku itu kan tidak mesti, maksudnya musim-musiman. Kalau untuk saat ini musim motif-motif branded seperti Louis Vuitton, Christian Dior dan lain-lain. Jadi setiap tahun berganti musim, berganti motif. Nggak mesti, jadi nggak mesti. Kadang motif A, kadang motif B, kadang ada motif musiman juga. Untuk saat ini sih motif-motif branded yang paling digemari. Siapa yang pertama kali mempunyai ide untuk mendirikan usaha ini? Kalau soal ide usaha itu kan sebenarnya kita kan turun-temurun dari orang tua, memang dari dulu bikin batik, terus turun-temurun ke generasi berikutnya, ke anak-anaknya gitu. Siapa yang apakah usaha Bapak ini sudah memiliki untuk mendirikan usaha ini? Kalau soal ide usaha itu kan sebenarnya kita kan turun-temurun dari orang tua, memang dari dulu bikin batik, terus turun-temurun ke generasi berikutnya, ke anak-anaknya gitu. Apakah usaha Bapak ini sudah memiliki cabang di berbagai daerah? Kalau soal usaha, kita tempat produksi cuma satu di sini. Kalau toko ada beberapa cabang, termasuk toko batik Lombong di Simbang Kulon Gang 4 ada, terus di Jalan Raya Banjiran juga ada 2 cabang toko untuk sementara. Berarti batik ini sudah lumayan terkenal di masyarakat Pekalongan ya? Alhamdulillah sudah dikenal masyarakat umum. Bahan dan alat apa aja yang digunakan untuk membuat batik ini? Kalau batik soal bahan kain yang digunakan itu macam-macam, ada yang pakai katun, ada yang pakai rayon. Kalau soal alat dan lain-lain kita pakai semuanya manual, sistem manual. Bagaimana cara pembuatan batik tersebut? Jadi produksi batik kita itu batik printing atau kenal sablon lah, batik sablon, batik printing, tidak menggunakan mesin. Semua motif yang kita bikin motif-motif manual. Kendala apa aja yang Bapak alami selama merintis usaha ini? Kalau kendalanya pastinya orang usaha itu banyak kendala. Pasang surut, semisal dari kenaikan harga bahan baku atau yang lainnya. Yang paling berpengaruh itu sih, semisal kenaikan harga baku, entah itu obat-obat warna-warna batik atau kain. Kalau kain naik ada beberapa kendala. Dari pemasaran otomatis berpengaruh. Ya itu aja sih yang paling jelas, yang paling menonjol. Motif apa yang menurut Bapak paling susah?
Kalau motif itu rata-rata sama, nggak ada yang susah. Meskipun susah, mau nggak mau kita sudah ahlinya, ya nggak susah juga sih sebenarnya. Motif semua rata-rata sama lah. Jadi nggak ada yang susah, Bapak. Bagaimana pemasaran batik tersebut? Apakah sangat digemari oleh banyak kalangan? Kalau soal pemasaran sih alhamdulillah selama ini semuanya jalan dan semuanya laku, otomatis digemari. Jadi kalau soal pemasaran alhamdulillah jalan sih, laku. Kalau boleh tahu berapa omset yang didapat dalam pembuatan batik selama sebulan? Kalau sebulan itu nggak mesti kita produksi, cuma ya rata-rata yang satu hari sekitar 50 sampai 100 koji lah. 50 sampai 100 koji itu produksi yang tiap hari. Tiap hari. Berapa upaya Bapak agar batik ini tetap eksis di pasaran? Gimana? Bagaimana upaya Bapak agar batik ini tetap eksis di pasaran? Oh, ya mau ndak mau kita harus dituntut harus kreatif, produktif. Kita harus punya ide-ide mengenai motif. Misal bulan ini motif yang jalan apa saja, terus kita harus punya ide ke depan mau bikin motif apa lagi gitu, mau bikin corak apa lagi. Di poin utamanya harus kreatif mengenai motif. Lalu bagaimana cara Bapak menaikkan batik yang diproduksi dari sini? Gimana? Lalu bagaimana cara Bapak mengenalkan batik yang diproduksi di sini? Kita sih melalui supplier ataupun melalui iklan kirim sampel-sampel ke pasar. Nanti kalau ada yang cocok, lah di situ kita produksi banyak. Jadi upayanya itu ya mau ndak mau kita bikin sebanyak mungkin motif, sebanyak mungkin corak yang nantinya kita kasih sampel ke supplier atau ke pasar atau yang lain lah gitu. Melalui iklan. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan Bapak yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, sama. Terima kasih Putri telah menyampaikan dari tempat pembuatan langsung. Baik penonton, begitulah garis besar cara pembuatan batik printing. Sangat unik sekali bukan? Sekian acara yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.